Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faturani Fajri. Saya ingin mempresentasikan tentang oscillator dan media transmisi. Pertama, saya akan membacakan sejarah oscillator. Jauh sebelum kita mengenal komputer, khususnya di Indonesia pada era tahun 70-an, para staf ahli di berbagai perusahaan software seperti Digital dan IBM serta perusahaan besar lainnya telah mengembangkan sebuah arsitektural jaringan yang berupa model. Lantas, hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena perbedaan protokol dan format data yang dibuat masing-masing perusahaan atau pengembang. Sehingga pada era tahun 80-an, ISO International Organization for Standardization menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan model arsitektural jaringan yang bernama OSI. Yang kedua, saya akan membacakan pengertian oscillator. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Tujuan diciptakannya OSI adalah menjembatani proses komunikasi data melalui kerangka logika yang terstruktur. Dengan begitu, para desainer jaringan dapat memahami metode, jenis protokol maupun tiap layernya. Dan yang ketiga, fungsi oscillator. Oscillator berfungsi untuk memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Yang keempat, 7 model oscillator bagian 1. 1. Application layer, lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat (center) terjadinya suatu interaksi antara pengguna (end user) dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Yang kedua, presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga, session layer, lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Dan keempat, transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Dan yang keenam, 7 model oscillator bagian 2. Yang nomor 5, network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Yang keenam, data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer, memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Dan yang ketujuh, physical layer, lapisan ke-1. Dan model oscillator terakhir yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode penyinyalian, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Yang ketujuh, cara kerja oscillator bagian 1. Pertama, application layer akan mengirim data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. Yang ketiga, pada session layer akan dibentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Dan yang keempat, pengirim melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. Cara kerja oscillator bagian 2. Yang kelima, network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. Yang keenam, akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Yang ketujuh, pada physical layer, si lapisan utama data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan yang ke-8, alur proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sampai mengarah ke jaringan komputer user. Yang 9, sejarah media transmisi bagian 1. Kemampuan untuk mengkombinasikan beberapa channel menjadi satu sambungan fisik mulai beroperasi pada tahun 1847
Dengan skema yang dibuat oleh Baudot yang memungkinkan 6 pengguna bertransmisi secara keroyokan melalui sebuah saluran telegraf, suatu kemajuan dramatis yang mempertinggi kecepatan menjadi sekitar 90 bps. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mengucapkan kalimatnya untuk pertama kalinya melalui hasil penemuannya, yaitu telepon. Tahun-tahun berikutnya dibangunlah saluran telepon, papan sentral, dan kemudian pertukaran otomatis. Loading yang dibahas pada bab diaplikasikan ke saluran telepon pada tahun 1899. Sebelumnya, saluran komersial terpanjang membentang dari New York ke Chicago mulai tahun 1911. Percakapan dari New York sampai Denver menjadi terwujud, yang mana jarak sejauh itu saat ini merupakan suatu pencapaian yang menakjubkan mengingat pada saat itu penguat amplifier belumlah ditemukan. Pada tahun 1913 terjadi suatu kemajuan besar saat refrigerator tabung hampa udara mulai digunakan. Pelayanan dari pantai bagian barat ke pantai bagian timur Amerika Serikat dengan menggunakan tube. Sejarah transmisi bagian 2. Kemajuan elektronik berlanjut dengan cepat dan pada tahun 1918 sistem carrier pembawa untuk pertama kalinya digunakan sehingga memungkinkan 2 channel suara dikirimkan melalui pasangan kawat tunggal. Jumlah channel suara yang dapat dikirimkan melalui kabel tunggal segera meningkat seiring dengan perjalanan tahun. Kabel koaksial menggantikan kabel sepasang kawat untuk sambungan berkapasitas tinggi, dan kini kabel ini membawa ribuan channel telepon. Pada tahun 1897, Marconi mendirikan Wireless Telegraph and Signal Company. Pada tahun 1899, dia berhasil mengirimkan pesan radio menyeberangi Selat Inggris, dan pada tahun 1901 menyeberangi Samudra Atlantik. Rodgers mengembangkan sarana tuning radio. Telegraf radio berkembang cepat. Pada tahun 1902, Fessenden mengembangkan suatu sistem untuk memodulasi frekuensi radio melalui suara manusia. Tetapi telepon radio pada skala komersial masih menunggu kedatangan penguat dan modulator yang menggunakan tabung hampa udara. Stasiun radio komersial pertama didirikan pada tahun 1920 untuk menghubungkan 2 jaringan telepon darat antar Pulau Santa Catalina di lepas pantai California dengan daratan Amerika. Mulai tahun 1927, telepon di Eropa dan Amerika Serikat dihubungkan secara komersial. Hubungan radio gelombang microwave didirikan setelah Perang Dunia dan kini telah menjadi tokoh utama pada sistem telepon tower-tower baik besar dan kecil dengan sejumlah antena gelombang mikro. Sejarah transmisi bagian 3. Dekade 1960-an memperkenalkan satelit laser dan waveguide berkecepatan tinggi. Sejak itulah serat optik menggantikan waveguide. Untuk strung jarak jauh, kapasitas saluran komunikasi jarak jauh meningkat dengan cepatnya. Karena jumlah rangkaian yang dibawa oleh suatu saluran meningkat, maka biaya perangkaian pun menurun. Sekarang tersedia sistem serat optik yang dapat membawa lebih dari 1 juta rangkaian suara melalui banyak serat dalam satu kabel. Yang ke-12, pengertian media transmisi. Media transmisi adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik data dengan menggunakan konduktor fisik. Yang ke-13, jenis-jenis media transmisi. Yang pertama, media transmisi terpadu. Guided transmission data. Media transmisi terpadu adalah media kasat mata yang mentransmisikan sekaligus membadu gelombang untuk menuju pada tujuan. Yang kedua, media transmisi tidak terpadu. Unguided media atau wireless. Media ini menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima. Dan ke-14, kelebihan media transmisi. Dalam satelit, kelebihan media transmisi satelit diantaranya: yang pertama, koneksi di mana saja, tidak perlu loss line of sight, dan tidak ada masalah dengan jarak. Yang kedua, jangkauannya luas baik nasional, regional maupun global. Yang ketiga, pembangunan infrastrukturnya relatif cepat untuk daerah yang luas dibanding terestrial. 4.
Komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik maupun dari satu titik ke banyak titik secara broadcasting atau multicasting. Dan kelima, kecepatan bit akses tinggi dan bit-bitnya lebar. Dan yang ke-15 atau yang terakhir, kekurangan media transmisi. Pertama, untuk melewatkan sinyal TCP atau IP, besarnya throughput akan terbatasi karena delay propagasi satelit geostasioner. Kini berbagai teknik protokol link sudah dikembangkan sehingga dapat mengatasi problem tersebut. Di antaranya penggunaan forward error correction yang menjamin kecilnya kemungkinan pengiriman ulang. Dan yang kedua, harga relatif mahal karena menyewa dengan sebuah provider. Yang ketiga, memakan tempat terutama untuk piringannya atau antenanya. Yang keempat, seringkali menembakkan gas headerized H27 agar rotasi satelit stabil. Di orbit satelit perlu beberapa kali dikalibrasi agar tetap pada orbitnya. Dan terakhir, rentan terhadap pengaruh atmosfer. Itulah video tentang opsi layer dan media transmisi. Semoga bermanfaat untuk kalian.